akan menjelaskan artikel yang berjudul Respon Pasar Terhadap Pengumuman Akuisisi pada Perusahaan Pengakuisisi yang terdaftar di BI tahun 2013 sampai 2017 oleh Putu Putri Larasati dan Dewa Gede Wirama. Adapun nama anggota kelompok 10, yang pertama ada saya sendiri, Nikomang Megina Gayani, ada rekan saya, Nyoman Dianta Anggriawan, dan Nikade Lia Natalia. Baik, presentasi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada ringkasan. Penelitian ini menguji tentang respon pasar terhadap pengumuman akuisisi pada perusahaan pengakuisisi, studi pada perusahaan yang terdaftar di BI tahun 2013 sampai 2017. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dessler dan Murtab 2002, Elat 2017, Nirma dan kawan-kawan 2013, Juas dan Janiru 2015, memperoleh hasil yang tidak konsisten. Namun, penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Malau dan kawan-kawan 2017, Liliana dan kawan-kawan 2015, dan Rahman 2018. Nah, adapun skema yang digunakan dalam penelitian ini yaitu memperhitungkan kemungkinan hasil yang diperoleh dari bukti empiris mengenai respon pasar terhadap pengumuman akuisisi, dan apabila terdapat kandungan informasi dalam pengumuman akuisisi, investor akan bereaksi dan mengakibatkan perubahan harga saham. Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah one sample to test. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan pada tabel return realisasi yang dihitung dengan jumlah sampel sebanyak 51 perusahaan selama 7 hari pengamatan menunjukkan bahwa secara umum perusahaan-perusahaan selama periode pengamatan menghasilkan return saham yang positif, yang berarti pengumuman akuisisi memiliki kandungan informasi. Berdasarkan tabel penelitian uji normalitas menggunakan variabel K, menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,484 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti semua data chart pada peristiwa pengumuman akuisisi terdistribusi normal dan berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat respon pasar yang signifikan di sekitar pengumuman akuisisi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi di atas 0,05 atau 0,458. Dengan demikian, H1 yang menyatakan bahwa terdapat respon pasar di sekitar pengumuman akuisisi pada perusahaan pengakuisisi ditolak. Nah, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pasar merespon positif terhadap pengumuman akuisisi, meskipun tidak terjadi peningkatan abnormal return di sekitar pengumuman. Lebih tegasnya, penelitian ini menunjukkan bahwa pengumuman akuisisi tidak menimbulkan respon pasar. Selanjutnya ada motivasi penelitian. Motivasi penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang memberikan hasil yang tidak konsisten. Maka penelitian mengenai respon pasar ini menarik untuk diteliti. Peneliti mencoba untuk menguji kembali mengenai respon pasar terhadap pengumuman akuisisi pada perusahaan pengakuisisi, studi pada perusahaan yang terdaftar di BI tahun 2013 sampai 2017. Dan untuk menunjukkan bahwa para pelaku pasar modal, khususnya investor, sudah terbiasa menanggapi peristiwa akuisisi, sehingga peristiwa tersebut tidak mempengaruhi pilihan investasi dari para pelaku pasar dan pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan terkait dengan investasi pada perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan akuisisi. Selanjutnya ada masalah penelitian. Masalah penelitian secara umum berkaitan dengan dugaan bahwa terdapat respon pasar di sekitar pengumuman akuisisi perusahaan pada perusahaan pengakuisisi. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah, apakah terdapat respon pasar di sekitar pengumuman akuisisi pada perusahaan pengakuisisi? Selanjutnya yaitu bagian landasan teori. Nah, teori yang memayungi penelitian ini adalah teori sinyal. Teori sinyal didasarkan pada asumsi bahwa informasi yang diterima oleh masing-masing pihak itu tidak sama. Dengan kata lain, teori sinyal berkaitan dengan asimetri informasi. Teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi. Agar dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi,
Manajemen perlu memberikan sinyal kepada investor agar meyakinkan investor bahwa perusahaan mereka pantas untuk dijadikan tempat investasi. Walk dan kawan-kawan tahun 2013 mengatakan bahwa salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan mengeluarkan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang. Informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan sebagai sebuah pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Setelah informasi itu diumumkan, pelaku pasar akan menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal yang baik atau good news dan sinyal yang buruk atau bad news. Sebagai contoh, saat suatu perusahaan melakukan pengumuman akuisisi, maka investor akan berespon bahwa perusahaan telah memberikan sinyal baik. Perusahaan yang memberikan sinyal baik diprediksikan akan mempunyai prospek yang baik di masa mendatang, sehingga investor akan tertarik untuk melakukan perdagangan saham. Seperti halnya pengumuman akuisisi yang merupakan sebuah informasi atau sinyal yang dikeluarkan oleh perusahaan. Teori kedua yang memayungi penelitian ini adalah teori efisiensi pasar. Nah, Hanafi pada tahun 2004 ini mendefinisikan bahwa teori efisiensi pasar adalah teori yang membahas mengenai harga atau nilai sekuritas yang mencerminkan secara penuh semua informasi yang tersedia pada informasi tersebut. Respon pasar terhadap informasi merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, karena harga dari saham perusahaan akan bergantung pada investor. Jika pasar merespon dengan cepat dan tepat terhadap suatu peristiwa, sehingga mencapai harga keseimbangan yang baru dan telah sepenuhnya menggambarkan informasi yang tersedia, maka pasar tersebut merupakan pasar efisien. Jadi semakin cepat informasi baru tercermin pada harga sekuritas, maka pasar akan semakin efisien. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Nah, teori sinyal atau signaling teori ini menjelaskan bahwa ada suatu sinyal yang ada dalam suatu peristiwa dalam suatu pasar. Signaling teori mempunyai tujuan untuk menarik minat investor dalam berinvestasi dengan menganalisis pengumuman dan informasi yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat memilih informasi yang baik dan informasi yang buruk. Dalam kegiatan berinvestasi, seringkali return yang didapatkan tidak sesuai dengan return yang diharapkan. Nah, selisih antara return sesungguhnya dengan normal return atau return yang diharapkan disebut dengan abnormal return. Abnormal return ini dapat terjadi jika suatu pengumuman yang mengandung informasi direspon oleh pasar. Abnormal return ini dihitung dengan membandingkan besar return yang diharapkan dengan besaran return yang terjadi. Apabila return yang terjadi itu lebih tinggi dari return yang diharapkan, maka dapat dikatakan terjadi abnormal return. Nah, penelitian juga dilakukan oleh Astri tahun 2010, menemukan bahwa pengumuman merger dan akuisisi ternyata mampu menghasilkan rata-rata abnormal return yang positif. Nah, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan suatu rumusan hipotesis. H1. Terdapat respon pasar di sekitar pengumuman akuisisi pada perusahaan pengakuisisi. Bagian selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif desain penelitian. Yang pertama yaitu rantai kausal dan validitas logika. Nah, landasan teori sampai pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan menunjukkan adanya rantai kausal yang kuat. Penurunan teori sampai pada variabel penelitian dan teknik pengujiannya memiliki validitas logika yang memadai. Selanjutnya yaitu pengendalian variabel ekstraneus. Variabel ekstraneus dikendalikan melalui penyaringan sampel. Pengamatan yang diperkirakan mengandung faktor-faktor yang bersifat ekstraneus terhadap penelitian ini dikeluarkan dari sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan pendekatan non-probabilitas dengan metode purposive sampling berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, saham telah terdaftar di BEI. Yang kedua, saham
perusahaan melakukan akuisisi pada periode 2013 sampai 2017. Yang ketiga, mempunyai tanggal pengumuman akuisisi yang jelas. Yang terakhir, tidak melakukan corporate action lainnya selama event window seperti stock split dan pembagian dividen dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu validitas internal. Penelitian ini memiliki validitas internal yang memadai. Terdapat konsistensi antara teori, hipotesis, dan identifikasi variabel serta teknik pengujiannya. Dengan demikian, peneliti memiliki dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan kausalitas antara variabel dependen dengan variabel independen. Baik, saya akan mengambil presentasi. Yang keempat, validitas eksternal. Penelitian ini terbatas pada yang pertama, saham telah terdaftar di BEI. Yang kedua, perusahaan melakukan akuisisi pada periode 2013 sampai 2017. Yang ketiga, mempunyai tanggal pengumuman akuisisi yang jelas. Yang keempat, tidak melakukan corporate action lainnya selama event window seperti stock split, pembagian dividen, dan sebagainya. Sifat pengujian yang spesifik menyebabkan adanya keterbatasan dalam hal validitas eksternal, sehingga model dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan kepada perusahaan-perusahaan lainnya. Yang kelima, pengumpulan dan analisis data. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan cara mengakses www.idx.co.id dan www.kppu.go.id. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang mengumumkan tindak akuisisi dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah respon pasar yang diproyeksikan dengan abnormal return. Setelah abnormal return, dari masing-masing sekuritas dihitung. Selanjutnya adalah menghitung kumulatif abnormal return atau CAR. Setiap sekuritas dengan cara menjumlahkan seluruh abnormal return selama event window H-3 sampai H+3. Jadi alasan menggunakan CAR dalam penelitian ini karena menurut McKinley tahun 1997, konsep dari CAR diperlukan untuk mengakomodasi beberapa event window. Jadi untuk melihat besarnya abnormal return perusahaan selama event window, maka CAR harus dihitung secara keseluruhan selama event window. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif atau positivism. Penelitian ini menggunakan event study yang menggunakan periode 7 hari dalam rentang waktu pengumuman akuisisinya diinformasikan ke dalam angka -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Periode jendela peristiwa dibuat berdasarkan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya. Hal ini memiliki tujuan agar meminimalisir confounding effect atau tercampurnya informasi dari corporate action lainnya. Pada penelitian ini, model estimasi yang digunakan untuk menghitung return ekspektasi adalah market adjusted model. Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi non-partisipan. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai tahun 2017 yang melakukan akuisisi, yaitu sebanyak 52 emiten. Penentuan sampel dari populasi penelitian ini diambil dengan menggunakan pendekatan non-probabilitas dengan metode purposive sampling berdasarkan beberapa kriteria mencakup. Yang pertama, saham telah terdaftar di BEI. 2. Perusahaan melakukan akuisisi pada periode 2013 sampai 2017. Yang ketiga, mempunyai tanggal pengumuman akuisisi yang jelas. Yang keempat, tidak melakukan corporate action lainnya selama event window seperti stock split, pembagian dividen, dan lain-lain. Jadi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 51 emiten. Yang keenam, ada uji statistik. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain analisis statistik deskriptif, market adjusted model, uji normalitas, uji hipotesis dengan one sample t-test. One sample t-test merupakan alat uji untuk
melihat apakah terdapat atau tidaknya respon pasar yang diproyeksikan dengan abnormal return pada pengumuman akuisisi dengan test value yang ditetapkan sama dengan 0. Adapun prosedur dari one sample t-test adalah membuat rumusan hipotesis H1, yaitu terdapat respon pasar di sekitar pengumuman akuisisi pada perusahaan pengakuisisi. Kriteria penerimaan H1 ditolak jika p-value lebih besar dari 0,05 dan H1 diterima jika p-value kurang dari 0,05. Market Adjusted Model digunakan untuk menghitung tingkat abnormal return. Prosedur pengujiannya diawali dengan memperoleh data mengenai pengamatan akuisisi dan menentukan tanggal pengumuman sebagai T sama dengan 0, kemudian mendapatkan data mengenai harga saham perusahaan yang melakukan akuisisi dari H-3 sampai H+3 sesuai dengan periode jendela dari penelitian yang dilakukan sebelumnya. Yang ketujuh itu ada konsistensi antara masalah penelitian, hipotesis, dan analisis data. Sebagaimana yang telah dipaparkan, terdapat konsistensi antara masalah penelitian dengan hipotesis dan analisis data. Konsistensi ini menghasilkan validitas internal yang baik. Yang kedelapan, konsistensi hasil pengujian dengan simpulan. Validitas internal yang baik dapat lebih memudahkan peneliti untuk menyimpulkan hasil pengujian. Jadi dalam penelitian ini, Putu Putri Larasati dan Dewa Gedewirama menyimpulkan bahwa pasar merespon positif terhadap pengumuman akuisisi meskipun tidak terjadi peningkatan abnormal return di sekitar pengumuman. Lebih tegasnya, penelitian ini menunjukkan bahwa pengumuman akuisisi tidak menimbulkan respon pasar. Hasil ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Besler dan Murtag 2002, Elad 2017, Nirna dan kawan-kawan tahun 2013, Joas dan Nejangiru 2015. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Malau dan kawan-kawan tahun 2017, Liliana dan kawan-kawan tahun 2016, dan Rahmat 2018. Yang kesembilan itu ada implikasi kebijakan. Implikasi kebijakan ini dibagi atas dua jenis, yaitu yang pertama implikasi teoritis, yaitu penelitian ini dapat mendukung teori sinyal, di mana manajemen perlu memberikan sinyal kepada investor untuk mengurangi asimetri informasi. Hal ini dilakukan agar meyakinkan investor bahwa perusahaan mereka pantas untuk dijadikan tempat investasi. Jadi pengumuman akuisisi merupakan salah satu sinyal yang diberikan oleh manajemen, dan informasi ini ternyata dianalisis sebagai sinyal yang baik atau good news oleh investor. Yang kedua, yaitu implikasi praktis. Adalah penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai respon pasar terhadap pengumuman akuisisi. Selain itu, bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai bagaimana pasar akan merespon terhadap pengumuman akuisisi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Bagi investor, penelitian dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi investor dalam mengambil suatu keputusan terkait dengan investasi pada perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan akuisisi. Yang F adalah pengembangan artikel. Bagi penelitian selanjutnya, kelemahan dari penelitian ini adalah tidak membedakan perusahaan yang melakukan akuisisi pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan tidak, sehingga hasil yang diberikan tidak dapat mencerminkan respon sesuai dengan keadaan perusahaan pengakuisisi, dan selain itu dapat juga dipertimbangkan untuk menggunakan mean adjusted model dan market model dalam menghitung abnormal return, sehingga dapat dilakukan perbandingan hasil penelitian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami buka dengan sesi diskusi.